Lu tau gak sih kenapa laki-laki tidak bercerita? Di akhir video ini lu bakal tahu segala penjabarannya dari sisi biologis, sosiologis, dan sejarah. Welcome to Hypothesis. Pertama gue mau bahas dari angka bunuh diri cowok yang sangat jauh lebih tinggi dari cewek. Di US, korban bunuh diri itu 79%-nya adalah cowok. Dan secara global, angka bunuh diri cowok itu emang 2-4 kali lipat lebih tinggi dari cewek. Alasan besarnya adalah kecenderungan para cowok untuk nggak mencari bantuan emosional. Dan emang in general cowok itu nggak punya emotional support dari orang-orang di sekitarnya. Nah, ini juga berhubungan sama studi kedua yang bilang cerai atau putus dalam hubungan meningkatkan risiko mortalitas manusia dan efeknya lebih tinggi di cowok. Hal ini juga disebabkan karena in general cowok itu nggak pernah punya outlet emosional selain kepada pasangannya sendiri. Dan ternyata secara biologis cowok itu nggak kayak gitu bawaannya dari lahir. Karena justru studi menemukan cowok itu lebih ekspresif secara emosional daripada cewek sebelum dia umur 7 tahun. Tapi mulai masuk 7 tahun atau usia SD, mereka tuh semakin suppress menekan emosinya. Hal ini juga tervalidasi sama cowok yang punya angka avoidant lebih tinggi dibandingkan cewek yang angka anxiousnya lebih tinggi dalam sebuah hubungan. Dan ternyata, semua ini disebabkan oleh society secara keseluruhan. 3 studi menunjukkan konklusi yang selaras, yaitu orang tua dan society memperlakukan anak laki-laki dan perempuan secara berbeda dari dia kecil. Misalnya kalau anak cewek nangis, ya nggak apa-apa. Sangat kontras dengan anak cowok yang kalau misalnya nangis ya nggak ada yang peduli. Kayak semua orang ya bilang, just suck it up bro. Tapi pertanyaan sesungguhnya cowok nangis itu sebenarnya atraktif atau bikin ilfeel sih? Studi menemukan bahwa hal ini sangat tergantung konteksnya. Dalam hal publik atau profesional, biasanya hal ini jadi unattractive. Tapi kalau misalnya dalam hubungan intim, justru ini bisa jadi poin plus. Karena nangis melambangkan authenticity dan emotional availability dalam sebuah hubungan. Tapi studi ini juga menemukan bahwa cowok yang nangis jadi nggak atraktif itu juga adalah social construct. Bahkan secara antropologi dan sejarah juga nggak ditemukan bahwa cowok nangis itu secara biologis adalah lambang dari kelemahan. Misalnya pas zaman dulu justru cowok-cowok itu punya ritual nangis bareng-bareng dalam acara duka, perang, ataupun upacara spiritual. Sebenarnya awareness tentang emotional vulnerability di cowok itu udah meningkat sejak tahun 2010-an. Cuman walau udah meningkat, stigmanya itu masih kental banget di masyarakat. Yang membuat para cowok ini juga nggak berani untuk open up karena emang akan selalu dijudge sama society. Terus solusinya apa dong? Secara singkat banget, yang pertama itu brotherhood. Dimana cowok itu perlahan-lahan berani buka diri ke sesama teman cowoknya. Yang kedua juga of course para cewek yang mau menerima emotional vulnerability dari para cowok ini. Dan of course orang tua dan society secara keseluruhan yang harus berempati sama anak-anak cowok dari mereka kecil, yang harus juga memvalidasi dan mengajarkan mereka dinamika beremosi, bukan malah bilang anak cowok nggak boleh nangis. Pastinya ini bukanlah hal yang gampang, tapi kita semua harus bekerja sama as a society, karena di saat para cowok bahagia, disitulah letak kemenangan dari para cewek, dan di saat para cewek bahagia, disitulah letak kemenangan para cowok.